Nuwun sewu badhe tanglet magayutan kalian babakan rohaniyah. Antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tadi diterangkan bahwasanya manusia itu ada unsur dua, yaitu antara jasmaniah dan rohaniyah. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, apakah bisa berhubungan dengan rohaniyah dalam arti berwawancara, dan jikalau bisa bagaimana caranya, serta apakah bisa berkaitan rohaniyah dengan orang yang meninggal itu bisa memberi manfaat. Saya aturkan terima kasih Pak keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Gus Mukhlasun Rosid. Marilah kita simak bersama-sama. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada malam hari ini kecuali kita membaca hamdalah dengan diwujudkan biqauli alhamdulillah, di mana kita pada malam hari ini dikumpulkan Allah dalam satu majelis dalam rangka sadranan makom Punden Becilor pengajian akbar yang diselenggarakan oleh pengurus takmir musola Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan segenap masyarakat yang terlibat estu betul-betul dicatat Allah sebagai amalan yang diterima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu selalu kunjuk datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang telah memberikan sirutul tauladan terhadap kita, mulai dari proses kita di syariat, naik ke thariqah, naik ke hakikat, bahkan sampai puncaknya dinu tauhid, yaitu makrifat dateng Gusti. Semata-mata semua itu menyelamatkan baik secara jasmaniah kita di dunia, lebih-lebih ukhrawiyah kita di akhirat. Itulah yang dimaksud minadz-dzulumati ilan nur. Bu, kalau tangklet angsal sampun capek dereng. Estu wis tunggal. Ibu pingin suwe napa mboten? Wis, ibu diam. Sekarang Pak E. Bapak pingin endek apa ingin dawa? Dawa. Ibu pingin suwe, bapak ingin dawa panjang. Pun kula tangklet sak mangke terakhir. Dawa iku pirang jam? Suwe itu berapa jam? Ibu jawab. Berapa? Hah? 3 jam, Pak. Ibu sanjang 3 jam pingin suwi. Wes, kula takok nang Pak E sekarang, Bapak ingin berapa jam Pak ngajine? Subuh. Alhamdulillah. Yang ngene iki kiai cepet bongko. Nggih. Pun sak cukupe mawon nggih.
Sebab tadi malam saya geser dari Ngerobokan ke Kudus sampai jam 3 ngaji ini. Saya coba ngeno bar maghrib ya. Ngerobokan sampai jam 10:30 diterusake ning Kudus jam 10 lebih, jam 11 lebih sampai jam 3. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Jane iki wis tugas. Cuman pertanyaan saya, dong apa gak sing tak sampeke mengke? Nggih. Dong utawa ora ada passwordnya. Passwordnya ana loro. Kalau di dalam jenengan wonten password kata kunci 2, aku yakin jenengan akan bisa memahami dari tausiah yang akan kami sampaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngombe ini wis 3. Kula paham sing suwi. Lah ngaten nggih. Nggih. Kula ngeten iki eling ngaji ning Jawa Timur Lumajang, Pak Bu. Tak entekno, mulih anyang-anyangen. Wis tak ombe titik-titik ngene kok. Pun. Apa passwordnya? Judulnya malam hari ini adalah jadikanlah birrul walidain sebagai wasilahmu untuk bisa bertemu Gusti Allah. Dibuka di dalam surat An-Nisa ayat 36. Tapi ini nduk sing duwe ana paketane dibuka Qur'ane. Ayo mas-mase nek mbah iki wis mboten ndelok HP pun kalah ambek putune nggih. Wis sing eneng paketane buka surat An-Nisa ayat 36. Wis iku ngajine ana kuno. Apa password kata kunci 2 kata kunci 1 pun gak usah dijawab sampai gerabak ning ati sampai dewi-dewi. 1, apakah di dalam hati kita sudah ada nur iman, cahaya iman bahwasanya kita manusia Allah ciptakan 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Ini passwordnya. Basa Jawa jenengan percaya ora? Yen menungso iku Allah dadekake ya jasmani ya rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah. Nanti kembali kalau mati ke tanah. Nggih napa mboten? Ada enggak orang bejilor? Nggih mohon maaf kalau cuman sekedar tanya. Begitu meninggal dipenteng ning cagak. Wonten? Mboten enten nggih? Oh, berarti sami dengan Jawa Timur, sama. Mesti Pak Mudin sebagai petugas pertama memandikan, nggih. Kedua ngudoni, ketiga ngulesi, keempat nyolati, terakhir menguburkan. Iki jasad. Yes. Ruhaniyah Allah ciptakan dari Allah, nanti kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pertanyaane, roh iki wis roh dalane budal nuju dan bertemu Allah dereng? Halo Ibu, sampean mboten golek mantu.
Halo. Kula duwe santri jaler-jaler ngeten. Ibu kula tangklet. Jenengan iki sampun semerap dereng. Sudah tahu belum ruhaniyah ita nanti ketika saat kembali kepada Allah jalannya menuju dan bertemu Allah? Ibu sing jawab saiki. Sampun dereng. Dereng. Pak dos pundi sampun semerap dereng. Kok umpama jab semerap wis mboten ngaji kula. Lah wong semerap lah ngoten nggih. Wis dalane pati, dalane mati iku pundi? Buka di dalam surat Maryam ayat 36 juga. Surat napa? Maryam. Ono jenenge Maryam mriki? Rini nduk tak wene dhuwit 100 nduk. Sing jenenge Maryam. Tapi tak kongkon apa jenenge ngunekno Pancasila dulu. Nek apal rapopo. Bu Maryam umur piro ae terserah. Ayo, wonten mboten? Wonten mboten? Mboten. Oh nggih pun. Pun. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Iku dalane siratal mustaqim. Niki mengke dua ayat yang kami ulas. Pertama surat An-Nisa ayat 36. Kedua surat Maryam ayat 36. Sama. Apakah di dalam hati jenengan sudah ada iman bahwasanya kita manusia Allah ciptakan dari dua unsur jasmani dan rohani? Itu password pertama. Apabila hati jenengan sudah ada keyakinan itu, maka yakin apa yang kusampaikan nanti akan paham. Allahumma. Satu. Nomor dua. Jasmani kita olehnya Allah menciptakan, dikasih dua mata dohir yang disebut ainul basyariyah ini, yang gunanya untuk melihat, memandang sesama makhluk. Makhluk itu berarti perkara sing diciptakake Gusti Allah. Nabi Muhammad niku makhluk napa kholik? Halo. Kanjeng Nabi Muhammad junjungan kita iku makhluk napa kholik? Makhluk. Sepakat nggih? Jenengan kalih kula niki makhluk napa kholik? Makhluk. Wis sepakat. Ruhaniyah kita Allah ciptakan juga memberikan dua mata yang disebut ainul basirah. Sing tujuan lan maksude untuk bersaksi dan melihat dan bercinta, bermahabbah hanya pada Gusti. Pitakon kula, apakah rohaniyah sampean iku sudah bisa melihat mata rohaniyah, bersaksi sing sampean kali kula saksekake pun kepetuk napa dereng? Dereng. Dereng. Jenengan pingin panggih? Ibu
jenengan pingin kepanggih dateng Gusti Allah? Halo? Pingin apa mboten? Sebab siapapun kita, apapun status kita, ketika sholat untuk menyembah dan bertemu Allah, itu tidak akan pernah bisa khusyuk, alias teringat urusan-urusan dunia kalau kita belum ketemu Gusti. Selagi meripate hati basiroh sampai kali kulo itu masih tertutup oleh sesuatu, maka sepanjang masa kita tidak akan pernah bisa bersaksi terhadap Allah dengan benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Otomatis ketika kita sholat, ya mboten saged kelingan Gusti. Wong nek sholat kok ya tidak kelingan, tidak teringat pada Allah, maka teringat terhadap selain Gusti. Nggih napa nggih? Pertanyaan kula, sampai kapan kita seperti itu? Sampai kapan ruhaniyah kita itu buta terhadap Allah? Sampai kapan? Padahal mohon maaf Bapak Ibu, miturut surat Al-Hijr, Al-Hadid ayat 3, Allah iku ning ngajeng sampean. Wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Sak temene Gusti Allah iku ya ana ngarep jenengan, ana njaba jenengan, ana jero jenengan. Juga ada di awal dan di akhir setiap permasalahan apapun. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah dawuh ning Kanjeng Nabi Muhammad, yen apabila hambaku bertanya tentang aku terhadap dirimu, sampaikanlah bahwasanya inni qaribun, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, iku luwih idek katimbang urat nadi, urat leher. Tapi apa? Allah dekat kok kita tidak tahu. Pernahkah umat Islam berpikir seperti itu? Ayo. Jarang, Pak, umat iki berpikir sampai di situ. Katanya Allah dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher. Tapi mengapa kita itu kok ya tidak tahu? Inilah persoalan tidak hanya secara individu, tetapi juga persoalan negara. Dan ini, mohon maaf sekali lagi dan mohon izin Pak Kades, jarang tentang pendidikan untuk mengenal dan mendekat terhadap Allah itu ilmunya diajarkan. Jarang sekali pengajian iku gelem bahas tentang masalah ini. Padahal ini Al-Quran, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya juga menyampaikan, ada apa bos di balik udang itu? Di balik sutil ada, kenapa? Di balik batu ada udang. Ada apa? Kita banyak ulama-ulama, Pak Bu. Sungguh. Mulai dari ulama, mohon maaf, tingkat kabupaten,
tingkat provinsi, tingkat nasional, negara, bahkan internasional. Mengapa hal itu tidak pernah atau jarang disampaikan sehingga kita umat Islam menengah ke bawah sebagai umat, sebagai pengikut, kita waktu sholat itu tidak pernah berpikir nyapo yo, mengapa yo sholatku kok yo si kelingan selain Gusti estu Pak Bu. Padahal miturut surat Al-Baqarah ayat 238 Allah katakan, hafidu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu itu, wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat ruhaniyahmu menghadap Allah, wakumu lillahi qanitin, ay khasyin, wajib hukumnya wong sholat iku ketemu sing disembah, yaiku Allah subhanahu. Nyatane prakteke kita semuanya itu sholat kelingan sakliyane Gusti Allah. Melihat kondisi kita, posisi kita, status kita menjadi apa? Umpama saya itu kerjanya itu belante wedhus. Ngerti belante? Kertas ya? Oke. Saya pagi ke pasar menjual kambing. Saya belinya dari petani itu hanya 2.500.000. Saya bawalah ke pasar, kemudian saya utarakan terhadap si pembeli cukup 3 juta. Nggak usah dinyang, ditawar ndak, langsung dibayar 3 juta. Nggak ditawar, langsung. Begitu sholat duhur saya, Allahu Akbar. Atiku eling, nyapo man tak kena 3 juta. Kena 3,5 juta lah, kak apa sih? 3 juta nggak ditawar lang. Nggih mboten. Ibu-ibu waktu sholat subuh goreng ikan untuk anak dan suami. Subuh datang, tuk 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 tuk, adzan sholat, ikan belum ditutup. Ketika sholat ada kucing datang meong, kelingan apa Bu? Itulah hati dan ruhaniyah kita mesti kelingan perkara penggawean. Nggih mboten? Yang salah siapa? Kita sebagai umat menengah ke bawah, sebagai pengikut, dan kita punya imam, kita punya ulama. Yang salah siapa? Coba ayo dingen-ngen. Kemarin kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih mboten? Ketika Isra dan Mi'raj beliau, sepulang beliau menghadap Allah, membawa wahyu oleh-oleh, yaitu sholat. Mengapa harus sholat? Kok tidak selainnya, entah zakat, puasa, haji, atau jari orang perempuan, masak sing enak, resepnya apa? Kok gak gitu, kok sholat? Ada apa dengan sholat? Inilah Bapak Ibu. Anak kita, mulai kecil kita didik, nih, mulai TPQ, membaca Al-Quran, mulai huruf hijaiyah. Kita didik untuk dia itu belajar tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis, dan lain sebagainya. Hanya satu tujuan ibu, untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Lembaga-lembaga, di antara berbagai banyak lembaga, mohon maaf kula mboten promosi.
boten promosi. Yang menyelamatkan generasi muda tidak ada yang lain. Miturut survei adalah lembaga pondok pesantren. Estu. Ibu, bapak, kalau jenengan pengen punya anak ingkang solih dan solihah, pondok no wis titik. Yi, kula mboten gadah bondo. Lah ngoten nggih. Umpama iku sebetulnya alasan nafsu kita aja. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sejak kapan jenengan kali kula khawatir terhadap Allah? Padahal seluruh makhluk, baik makhluk manusia khususnya atau di luar manusia, rezekine wis ditanggung Gusti Allah. Syarat siji jenengan ojo sampak mamang nang Gusti Allah. Pun niku tok. Wis tah aman-aman, ono sing dinggo wonten. Didiklah anak-anak kita sehingga besok itu kita semuanya sebagai orang tua kemana ayo? Terakhir kita kemana? Kullu nafsin dha'iqatul. Loh ini loh. Rasulullah sampun dawuh di antara 3 hal yang bisa diharapkan lebih besar dominannya cuman 1. Di samping sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Piye dalane ndadekno anak ngerti tentang hukum syariat, hukum hakikat sampai makrifat. Jikalau anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak kita didik di dalam lembaga pondok pesantren. Mohon maaf, ada pondok pesantren itu 2 fungsi. Fungsi pertama ada yang menerima yang mukim, fungsi kedua boten mukim. Artine duduk, tahu duduk nggih? Tiap pelajaran ngaji berangkat, habis itu pulang. Ngaji, pulang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan itu penting. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Di era globalisasi niki semua canggih. Kita mengakses mudah, Pak. Kabar opo wae ning Google niku, ning Google buka YouTube wonten. YouTuber niku membikin satu channel diisi konten-konten, apakah konten itu bersifatkan purno atau konten bersifatkan taklim, terserah. Kita mengakses gampang sekali. Ingat, dampaknya ini luar biasa. Kalau negatif ya jadi negatif, kalau positif kita ya dapat positif. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi Allah katakan fa'budullaha, nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Nyun sewu, wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kau menyekutukan kepadanya dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsanan. Dan juga wajib hukume anak iku patuh bagusi menyang wong tuwa. Di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang menjelaskan tentang birrul waliden, bagusi
orang tua anak itu mesti digandengi oleh Allah di dalam ayat itu tentang menyembah yang benar. Mesti. Surat Al-Baqarah juga ada. Surat Al-Isra juga ada. Surat Luqman juga ada. Semua ayat-ayat itu bila mana menjelaskan tentang birrul waliden, bagusi wong tuwa loro, iku mesti digandengi ayat nyembah dan tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Tak jine dhisik surat An-Nisa tadi. Wa budu nyembah sira kabeh. Iki artinya apa, Pak? Jenengan iki lho waktu-waktu yang telah diberikan Allah, 1 hari 1 malam ketemu berapa jam? 24 jam. Oke. 24 jam Allah membagi 2 waktu, 2 masa. Masa pertama jasmani kita sibuk urusan dunia. Nggih napa mboten? Pake kerja, ibuke masak. Kadang-kadang ini kalau sing diwalik. Ibuke sing kerja, pake masak. Wonten nang mriki? Wonten nggih? Nek Jawa Timur mboten angsal. Mboten angsal. Kalau Jawa Timur, kalau seorang laki-laki meminang seorang perempuan, wajib tanggung jawab lahir dan batin. Mboten angsal. Jawa Timur niku wong wedok nyambut gawe mboten angsal. Wajib seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istri. Lah istrinya kemana? Di rumah. Kadang-kadang dibantu oleh istrinya dengan sebisanya. Contoh, sekarang kerja lewat online. Lah wonten nggih? Online. Tapi yang jelas harus ada di rumah. Iku wong Jawa Timur. Tapi tidak semuanya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei. Ya dah? Gak laki, gak perempuan kadang-kadang, tapi adate ning ning Jawa Timur khususnya Mojokerto, orang perempuan seorang istri wajib ada di rumah saja. Duduk manis ngoten tok. Sampean pengin dadi wong Jawa Timur? Nggih. Pengin? Ya golek judul ana. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita 24 jam ini dikasih Allah 2 masa. 1 masa di mana jasmani kita masih repot urusan dunia. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalam Gusti. Tatkala jasmaniahmu itu repot urusan dunya, atimu gawe dzikir. Dzikir apa, Bu, Mang? Dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir itu bahasa Arab. Bahasa Jawa nih eling. Bahasa Indonesianya adalah ingat. Ingat pada siapa? Eling nang sopo. Yun sewu. Dzikir kalau kita pandang dari syariat, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diucapkan di lisan, akhirnya disebut dzikir jahar. Itu dzikir. Dipandang ning thariqah beda. Sing dimaksud dzikir itu diucapkan bil qalbi. La ilaha illa huwa. Ini. Makanya dulu-dulu thariqah mesti wiritane dzikir siri ning ati ngucap Allah. Allah. Kan orang lain tidak tahu nggih? Enggak
mereka enggak bersuara. Di lisan, di dohir, tapi bersuara di hati. Allah. Iki. Dzikir miturut pandangan thariqah. Lah, dzikir miturut pandangan hakikat lebih ke dalam lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ati sampen iku sadar lan menyadari bahwasanya kita manusia mulai sejak akil balik sampai umur berapa ini aku nggak tahu. Ya. Nek kula niki 55, Pak. Duka nek jenengan ana sing swidak 70 lah ngoten nggih. Eneng sing 40. Macem-macem. Nabi Yunus merasa dirinya zalim. Kita harus merasa zalim pada Allah. Bukti zalim kita adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi masa sesungguhnya banyak manusia yang telah kuberikan waktu setiap saat dan waktu. Dia tidak mempergunakan ingat padaku. Dia lalai selalu padaku. Akhirnya inilah yang disebut orang yang merugi besar. Ini. Ingat, sadar, dzikir miturut tauhidnya, miturut hakikatnya kata Rasul. Nyun sewu, hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwasanya apapun yang terjadi itu sing nerjadekake mung Gusti Allah. Contoh acara niki. Tadi kan dikatakan Allah kan dekat. Lah ngoten nggih. Allah menguasai awal dan akhir semua acara, semua persoalan. Wis, mengki terakhir tak tuduno mengki. Kita sadar, hati ini harus menyadari, meyakini, merasa bahwasanya semua apa yang terjadi pada malam hari ini semata-mata yang menterjadikan, semata-mata yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah Subhanahu, yang Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan. Allah itu adalah ismudat. Dalile Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Iki nama. Terus yang memiliki nama Allah itu yang mana? Ini leh. Yang Allah katakan terhadap Kanjeng Nabi tadi, jikalau ada hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, jawablah, ini koribun, sesungguhnya aku itu dekat. Pun, sedawa sampean madhep mriki. Sampean sawang tangan kula. Estu. Tak kenal nih sampean nanggone Allah yang sampean kali kula sembah. Ini loh. Ini loh Pak Bu. Ini loh Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan jenengan ada wajah Allah. Bukan angin loh ya. Bukan udara. Bukan oksigen. Bukan. Allah katakan dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan pada sesuatu yang lain. Nggak bisa. Tapi harus jenengan imani, harus jenengan yakini bahwasanya sesungguhnya Allah yang kita sembah itu baik di depan maupun di dalam jenengan. Pun. Paham badan? Ngeluh tasian nggih? Oke. Ibu bapak, sebab apa sih
basiroh mata ruh sampean kali kula ora iso mandeng Allah. Iku krono mata ruh, mata hati kita ada sebuah penutup. Ada sebuah tutup. Sehingga menjadikan hati kita itu tidak mengerti mana sebenarnya Allah itu. Padahal Allah itu sangat Yun sewu, kadang-kadang kita itu jamaah sop kedua. Sop pertama, itu ada jamaah pakai kaos oblong. Terus di belakangnya ada tulisan miwon. Jenengan waca mboten? Nggih toh? Diwaca miwon. Misalnya ono gambare artis Tamara Blensky. Mesti diwaca Tamara Blensky. Kenal amin. Waten kenal. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena gambar-gambar selain Allah, perkara selain Allah yang disebut makhluk, iku nutupi mripate ati sampean kalih kula. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Iki lho. Kita itu beriman, Pak. Hati kita sesungguhnya mulai sejak akil balik sampai tua ini, manakala belum bisa bertemu Allah, sesungguhnya hati kita itu beriman. Kepada siapa? Kepada makhluk. Contoh, iki, wis kula takok, air ini makhluk napa mboten? Oke, makhluk. Kula niki ngelak, jenengan ngelak, terus diombeni tuyo, diminumi air, hausnya hilang mboten? Hilang. Berarti kesimpulannya, air ini bisa menghilangkan rasa nggih mboten? Iman kita pada air. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 76 lewat kanjeng Nabi diutus Allah Muhammad kandhanono wong becilor beci nggih becilor kandhanono ya malakum darrawala naf'an. He wong becilor, kuwi tak kandhani. Sakliyane Allah iku gak iso ngkei manfaat. Contoh air tadi. Sesungguhnya air ini pada hakikatnya, pada aslinya, iku gak bisa mendatangkan manfaat, yaitu berupa bisa menghilangkan rasa Lah terus siapa? Lah ngoten nggih? Terus siapa? Yang bisa menghilangkan rasa haus hanyalah Allah Subhanahu. Sebab ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah sesungguhnya Allah itu melimputi segala hal sesuatu apapun termasuk air. Allah itu di dalam dan di luar air. Cuman aja mata dohir ini nggak bisa melihat. Melihatnya mata dohir itu adalah air, mata hati kita tertutup dengan air, akhirnya mata hati tidak bisa melihat nyatane Gusti. Ini persoalan nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula takok engko diweni tanya jawab mboten? Diparingi nggih? Kula nganut panitia mawon. Mangono sing ngancam aku. Totok sobo. Si coba. Nggih. Ibu 3 jam. Niki wau jam. Dimulai jam 10 berapa tadi? Sekarang jam 11 lebih. Wis betah-betahan. Betah sing ngrungokno apa betah sing ngomong? Wis. Nggih, ngapunten ingkang kathah.
Boten sacukupe mawon. Fa'budullaha, sembahan Allah itu artinya imano awakmu iku, hati jenengan harus yakin sesungguhnya yang memberikan manfaat hanyalah Allah. Secara akal syariat monggo, karena logika kalau tidak minum air haus tidak tapi hati rohaniah jenengan ojo sampai beriman terhadap makhluk yang berupa jangan isone bisanya Anda itu langsung klik pada Allah imane derek Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi derek kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim. Dibuka di dalam surat Al-An'am ayat 79. Inilah Nabi Ibrahim memberikan pendidikan terhadap anak cucunya termasuk kita Bapak Ibu. Dan ini sering sampai baca tatkala jenengan sholat sebelum membaca Fatihah jenengan iki disunahkan membaca doa apa? Iftitah. Niku tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 79 yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letaknya beliau Nabi Adam, Nabi Muhammad bukan termasuk orang yang menyekutukan hatinya pada Allah. Karena apa? Karena di awali ayat ini wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Lho ning ngarep sampean iki. Wis sampean pingin salate khusyuk mboten? Nek pancen pingin tak weni cara, mungkin nek gak cocok nyuwun sewu. Kopi niki gak tak entekno, tak ombe titik ae. Sampen gona Mojokerto, sampen sawurno nang raiku. Nggih. Kata entekno. Nek gak dicukup panitia lho ya engko lho ya. Nek gak cocok, nek gak salat sampen iku bermutu, ibadah salat sampen nek gak bermutu, gak khusyuk, sampen gawa kopi iki nang Mojokerto. Wis, kula tidak akan pernah sakit hati. Saya akan ikhlas nek gak cocok lho ya. Ini wajah tuh, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku. Wajah roh sampai niku pundi ta? Nek wajah jasad gini nggih, leres nggih? Laki-laki umur 25, 30, 40, sik gagah. Lah ngoten nggih? Sik gagah. Wanita 25, 30, 40, sik kuat, sik ayu. Coba aku takon, umur 80, umur 90, mana gagahe, mana gantenge, mana ayune, tepundi? Ilang nggih, sampak-sampak laler, iku gak gelemeng, nejlok. Mengapa demikian? Itulah sifatnya makhluk pasti binasa. Nggih mboten? Silakan wahai seorang laki-laki, kau gunakan waktumu untuk bergagah-gagahan. Silakan. Masalahnya sik gagah. Silakan wahai seorang perempuan untuk memoles wajahmu kelihatan cantik karena masih muda. Tapi ingatlah masa di mana nanti semua itu akan sirna. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sudahkah kau fikirkan hari yang kekal? Sudahkah kau fikirkan wajah ruhmu di mata Allah yang ini nanti kekal? Berbahagialah kau, wahai orang mukmin dan mukminat. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum
fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang ketika di dunia itu sudah bisa bertemu Allah, akhirnya sholatnya bisa ketemu Gusti alias khusyuk. Tapi qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah ruhaniyah itu ketika saat di dunia tidak memikirkan bagaimana ruhaniyah sampean kali kula ning donya iki kok ya ora gelem ketemu Gusti Allah. Ibu burun tak ajari ngeramut ruhaniyah, wajah ruhaniyah. Burun nggih? Oke. Kembalilah pada surat Al-Insan 2526. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika saat beliau itu membangun atau menjaga ruhaniyah ini di mata Allah. Ini urusannya dengan iman. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore hati beliau itu Bapak Ibu selalu ingat pada Allah. Artinya beliau yang dimaksud ingat apa yang muncul dan timbul pada diri beliau jenengan ini, hati iki merasakan mengimani sesungguhnya kabeh semua itu datangnya dari Allah, bukan dari diri beliau. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Makhluk siapapun tidak punya daya upaya apapun untuk ngapunten, melihat, mendengar, berucap, bertindak, bekerja. Enggak punya. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk itu. Nggih napa mboten? Kalau makhluk sesungguhnya aslinya tidak punya kekuatan daya upaya, berarti makhluk seperti apa? Patung. Nggih napa mboten? Lah, semuanya itu terjadi, ada keadaan, ada daya upaya, bisa mendengar, bisa melihat, semata-mata illa billahil aliyil, datangnya dari Allah. Yang Allah itu di dalam diri kita, nggak jauh. Mana sih Allah? Ini loh Pak Bu, delengen rene, lihat ke sini, ini. Nek jenengan melihatnya dengan mata dohir, ya kosong Pak. Tapi nek jenengan melihat dengan ainul basirah, mata ruhaniyah jenengan, boten kosong niki. Boten. Inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Saya tidak mengajak, tapi saya tugasku hanya menyampaikan saja. Saya tidak akan pernah memaksa jenengan untuk beriman kepada Allah ini. Saya cuma menyampaikan apa wahyu yang dulu pernah disampaikan Kanjeng Nabi. Urusan yang lainnya tidak mau menyampaikan, monggo, itu haknya sendiri-sendiri. Tapi ini lakum, sesungguhnya saya terhadap panjenengan umat manusia, ikun nadhirum mubin. Sifat saya cuman menyampaikan saja, mengingatkan saja bahwasanya semua apapun goyangane makhluk, entah pohon, godhong atau daun, entah goyangan sampean kali kula, obahe kabeh perkara iku sing ngobahne ya Gusti. Wis ati sampean ilingo nang gunung. Iku lho maksudnya fa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Artinya apa? Ati jenengan ojo beriman, obahe daun, goyangnya daun, sebab diobahkan udara atau angin. Jangan. Secara kasaf mata dohir, monggo, akal, monggo, nggak apa-apa secara syariat, tapi secara iman yang benar, di dalam hati jenengan secara tauhid, wajib jenengan iki beriman, goyangi godhong iku sing goyangni Gusti Allah. Saged diterima? Saged. Saged dilanjut? Saged. Oke. Berarti ati sampean gak oleh iman sakliyane Gusti Allah dalam hal penguasaan apapun. Coba. Contoh lagi. Dalam acara ini koyok-koyok seperti yang memberikan petunjuk, memberikan ngaji iki adalah mukhlason, koyok-koyok. Oh, lawan nggih. Saya makhluk, jenengan juga makhluk. Tapi bisakah mukhlason iki ngoceh? Tahu ngoceh? Jikalau di dalam dan di luarku nggak ada Allah, bisakah mukhlason iki ngomong dewe? Boten saged Bapak Ibu. Buka di dalam surat Al-Qasas. Allah berkata langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah dawuh, sesungguhnya kaum Muhammad, iki langsung Kanjeng Nabi lho niki. Boten tember-tember, langsung Kanjeng Nabi mukhotobnya. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain. Sekalipun orang itu orang yang kau cintai, orang dekat dirimu. Anak, istri, sahabat itu orang dekat. Terus siapa ya Allah, ya Kanjeng Nabi sing aweh petunjuk itu kalau bukan panjenengan? Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan kali kula itu hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang ketika saat diajarkan tentang petunjuk ilmu tauhid yang mengimani hanya pada Allah, hati itu bisa terima. Yastami'una, ketika jenengan mendengarkan ini al-qaula, ucapan ini, wa yattabi'una ahsan, hati jenengan merespon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti sesungguhnya yang memberikan hidayah, petunjuk, membimbing kita adalah Allah Subhanahu. Dan Allah memberikan izin terhadap air, sehingga air itu seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Allah memberikan izin terhadap baginda Rasul, sehingga seakan-akan makhluk baginda Rasul itu bisa memberikan petunjuk. Aslinya itu yang aweh petunjuk, yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wis. Maneh lagi dikuatkan surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Allah bersabda, "Kul katakan Muhammad dalem Gusti, napa sing kula sanjangake, napa sing kula ucapkan. Lillahi syafa'atu jami'a." Lillahi ku tetap kedue Allah
opo asyafaatu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Artine Muhammad, katakanlah syafaat pertolongan itu yang memiliki semuanya adalah Allah. Lah Kanjeng Nabi iku diijini Allah syafaat untuk memberikan terhadap umat. Paham nggih? Iman sampean kudu dateng Allah. Cuman syariate dilewatake Kanjeng. Paham nggih? Oke. Wabil walidaini ihsanan. Ini ayatnya terus Al-Maidah. An-Nisa tadi. Dan terhadap kedua orang tua, kita sebagai anak wajib untuk bagusi. Artinya secara syariat, selagi wong tua, orang tua menyuruh kita sebagai anak untuk melakukan sesuatu yang tidak berseberangan dengan agama, wajib kita menjalankan. Bu, sampean tahu capek nang anak kongkonane wangel. Budal ngaji mbulet kaya entute hansip. Nate kula kinten sedaya nate, Pak, nggih. Tapi sing sabar nggih. Sabar. Semua itu ada prosesnya. Itu. Kalau kita nuruti nyun sewu, terus menerus atas apa yang kita perintah terhadap anak, terus anak bangkang, nang ati ki ngenes Bu, Pak, nggih mboten? Dikongkon budal ngaji, nggih nggawa tas, budal. Lah kok nang ngene gerdu? Allah ya Karim. Gurunya datang ke rumah. Pak D, juga sampean kok gak ngaji mang? Oh ngaji budal, bawa tas. Berangkatnya memang berangkat budal bawa tas, nggawa buku ngaji. Tapi gak sampai ditem. Nguniku ya uke. Wis, sing dadi anak, gak usah dibaleni nggih. Wong tuwa iku atine cek mboten susah. Sebab wong tuwa susahe iku mung satu, bukan perkarane gak duwe dhuwit. Bapak, emak, ayah, ibu itu bukan perkarane susahe ati iku mau gak duwe dhuwit, enggak. Manakala punya anak, ketika saat diperintahkan yang tidak keluar dari agama iku bangkang. Nggih napa mboten? Pun aku ngilingno nang anak. Suwargamu iku gak adoh, Nger. Nduk, gak adoh. Gak adoh. Dan gak adoh alias dekat, iso uga dadi adoh, bahkan gak ketemu. Bahasa syariat. Nek kuwi iku bangkang ambek wong tu. Kecuali anak iku oleh bangkang perintah songko orang tua, apabila orang tua itu menyuruhnya itu berseberangan dengan hukum di dalam agama. Contoh, pagi-pagi ono pitik tonggo mlebu omah. Lih, anjingan omahe. Ayo dibeleh. Padahal tahu itu ayamnya tetang. Wis. Bagaimana kita sebagai anak melihat perintah dari orang tua, yang orang tua itu menyuruh kita berbuat maksiat alias melanggar ajaran agama? Anak berhubung anak iki mangyo sering ngaji didhawuhi guru-gurune, jawab ngene. Pak, Bu, luwih apik kula luwih lapar daripada makan barang itu aja. Nek wani. Nek gak wani, sambatono ngantuk.
Karena jelas itu larangan agama. Boleh anak itu membantah. Bahkan anak menasehati orang tua boleh. Makanya Bapak Ibu, kita berhubung besok itu membutuhkan doa anak, maka mulai saat ini didiklah anak kita tentang mengenal terhadap Allah. Mengenal pada Allah, baik dari sifat, syariat, thariqat, hakikat, sampai makrifat. Kalau tidak, mohon maaf. Jangan harap, mohon maaf sekali lagi, jangan harap nanti karakter anak kita itu akan ingat dan mendoakan orang tua yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ingkang rawuh, ingkang ngaji tengene majelis niki di Masjid Al-Huda ini estu-estu didadekno putra-putri ingkang solih dan solih, dan kita sebagai orang tua muga-muga sok balik nang Gusti Allah estu-estu dalam kondisi husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Pun iku surat An-Nisa. Terus kemudian surat apa? Yang kedua tadi? Maryam ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Iki lho dalane pati. Inilah jalannya ruh untuk mati menghadap Allah. Pun ayo dikaji. Innallaha sak temene Gusti Allah. Huwa ya Allah iku Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku ya Tuhan panjenengan. Iki miturut agama dengan dasar hukum Al-Qur'an. Sing agama liya monggo. Dengan namanya Tuhannya apa terserah. Pak butuh. Kalau Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu, yo fak butuh. Mongko nyembah sirohu ing Allah. Artinya apa, Pak? Wajib bagi kita sebagai hamba, sebagai penyembah, tahu siapa dan bertemu pada siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu sampean. Sebab cinta itu tidak cukup dikatakan bercinta, bermahabbah terhadap seseorang kalau kita itu kenalnya hanya nama. Contoh, artis itu ada zaman kulosien, Pak. Namanya Desi Ratna Sari. Niku kula ngefan dulu itu, ngefan. Duka sakniki tiange teng pundi? Tasik wonten nah. Nggih. Tapi saya tidak pernah ketemu, Pak Bu. Enggak pernah ketemu musyakhafah ngeten niki. Mukhadoroh, dep-depan ini, apalagi kenalan, dereng. Cintaku tidak dikatakan benar, manakala kenalku itu hanya sebatas nama. Disebut Habib atau nyun sewu. Habib itu awal dari kekasih loh ya, kekasih Allah. Habib itu kasih Allah. Kalau habaib banyak kekasih Allah. Habib disebut Habib. Hatiku harus dikatakan sudah bercinta hanya pada Allah. Kalau hati kita belum ada cinta pada Allah, jangan ngaku-ngaku kita
Habib. Jangan dulu. Malulah mestinya. Lah cinta dikatakan benar dan tidak itu harus sudah ketemu yang kita cintai. Artinya tidak cukup kita kenal nama saja, enggak cukup. Siapa Tuhanmu? Allah. Udah benar. Itu nama. Selama kami belum bertemu Allah, selama itu juga cintaku belum bisa dikatakan pada Allah. Mula saya belum bisa dikatakan sebagai habaib atau habib. Enggak boleh. Malulah kita. Malu. Mestinya kita malu. Apalagi kita ngaku-ngaku. Aku ini habib. Keturunan Kanjeng Nabi. Tapi hati ini masih ada riya, masih ada takabur, masih ada sum'ah, masih ada hasyud. Gak pantes, bos. Gak pantes. Gak pantes nek coro awak dhewe ku ngaku-ngaku dadi habib. Wong syarati koyo ngono abot, Pak. Pun. Terus bagaimana saya Amriye bisanya dikatakan betul-betul menjadi kekasih Mbak Desi? Iki ono corone. Bagaimana rohaniah jenengan ini Bapak Ibu estu menjadi kekasih Allah? Bagaimana caranya? Makanya tadi saya katakan, jadikanlah birrul waliden, bagusi orang tua, sebagai wasilah dalanmu untuk menuju pada Allah. Sebab Allah itu ada di dalam orang tua kita. Patuhilah segala apa perintah orang tua. Semata-mata kita patuh kepada Allah. Lewat dalan hukum syariat yang telah dibeber. Wonten wong tua ngongkon anak nyolong barangi wong. Lah mboten enten nggih? Mboten wonten. Paling banyak ini. Wis le, Nduk. Wong tuamu iki bodho, Nduk. Ben awakmu gak bodho, sekolah, Nduk. Ben awakmu iku ngerti ngalim, mondok, Nduk. Wis babalah wong tua iki tak kerja, kepala tak jadikan kaki tak jadikan kepala. Biarlah orang tuamu yang soroh, sing penting anak itu menjadi anak yang mulia, baik di mata manusia lebih-lebih di mata Allah. Iku prinsip wong tua kabeh, aku yakin seperti itu. Bapak Ibu hadirin, piye carane kita itu estu ruhaniah jadi kekasih Allah? Bagaimana caranya saya betul-betul menjadi kekasihnya Mbak Desi? Nyun sewu, syarate satu, saya harus punya wasilah. Saya harus punya orang yang orang itu dekat terhadap Mbak Desi, tahu karakternya Mbak Desi, tahu wujudnya Mbak Desi. Saya harus kenal orang itu, kemudian biar saya dikenalkan. Betul? Sebab selama saya belum ditemukan, saya tidak bisa cintaku dikatakan benar kepada Mbak Desi. Jangankan dikatakan kekasihnya. Suatu saat saya itu sholat ning alun-alun Semarang. Sholat duhur. Rombongan Mbak Desi. Sholat duhur Yohan. Loh, kepapakan kali gula saged nyono iku Mbak Desi? Mboten saged. Karena saya belum diduduhke gula Mbak Desi. Lah ngoten nggih? Mboten saged. Makane mengapa jenengan senajano walaupun Allah dekat ketika kita sholat, kita hanya bisa melihat sajadah, melihat tembok, tapi hati kita tidak bisa melihat Allah. Persoalannya di situ. Karena kita belum didonongno gulo Allah itu. Bisa. Mangwis tak awali mulai ngarep.
Saya harus kenal orang dekat Mbak Desi. Setelah itu saya diberikan petunjuk dan waktu. Diantarkan ke rumahnya Mbak Desi. Dituduhke, diberikan petunjuk. Itu loh Mbak Desi sedang lagi make upan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres niki daleme Mbak Desi. Injih. Jenengan sinten? Kula wong Mojokerto Mukhlason. Pingin kenal panjenengan. Monggo, monggo. Akhirnya kenal. Loh baru Pak. Akhirnya takok nomor HP. Zaman sakniki lha ngoten. HP ya. Akhirnya mengatakan rasa di dalam hati. Kita harus mengenal siapa pertama? Kanjeng Nabi. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Cara sampai pingin ruhania menjadi kekasih Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Muhammad dalam bilangin sama umatmu, jikalau umatmu ingin kucintai dan kujadikan sebagai kekasihku, suruh ngikuti dirimu. Itu dawuhe Gusti. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, jikalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ikuti aku. Kata Kanjeng. Artinya apa Pak? Kanjeng Nabi ku kafah Pak. Mulai syariat sampai makrifat lengkap tuntunane. Syariat, thariqat, hakikat dan dasare Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya ojo jasate tok. Islamiku ojo jasate tok, tapi sak roe. Ngoten lho maksude. Jasad iku Islame lewat syariat, ruhaniyah iku Islame lewat hakikat, ajaran dinul haq, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang maha suci yang mengutus utusannya Muhammad dengan membawa hidayah wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Itulah hakikat menuju makrifat. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske? Saged? Kula takok dhisik. Kula nggih mboten wani neruske nek ampun kok dhisik. Masalah ngaji niki mboten kados biasa ya. Tidak biasanya yang dikaji di panggung-panggung loh Pak ya. Estu. Makanya saya sendiri harus tanya, bisa dilanjut? Lah, bisa enggak? Wis didingkas ya. Ben menisan mari. Maksudnya mengikuti Kanjeng Nabi iku jangan syariat saja. Jangan. Hakikate ruhaniyah kita. Jikalau kau betul-betul meniru aku, mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, hatimu, ruhaniyahmu akan dijadikan Allah sebagai kekasih, sebab hatimu telah melepaskan kekasih duniawiyahmu yang selama ini kau jadikan sebagai kiblatmu, kau jadikan sebagai kecintaanmu, yang kau jadikan sebagai imanmu, telah kau lepaskan. Baru cintamu ditri. Kula nang Mbak Desi mesti ditakon, Son, dalam Mbak Desi, ning atimu ana sak liyane aku enggak? Mboten. Langsung diterima, Pak. Tapi nek ngomong, wonten ya Mbak Desi, tiang estri, Mbecilor, tiang Semarang, tiang wis banyak. Ditolak no mboten kali Mbak Desi? Ditolak.
Gusti Allah ya takok. Ger, atimu si ono iman sak liyane aku? Yaiku makhluk ono? La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau di dalam hatimu ada cinta selain Allah. Sungguh jangan. Jikalau iya, maka aku tolak cintamu. Ayo, terus pundi angel abot nggih dadi kekasih Allah abot. Tapi ingat, berat abot iku bukan berarti mboten saged. Abot itu bukan berarti tidak bisa. Ingat tahun 70 Bapak jenengan waktu tasik alit, tahun 60 jenengan waktu alit sepeda uklik ontel niku longko, nggih. Juwarang wong duwe. Jenengan berhubung gak duwe sepeda pancal. Sepeda napa nih? Mriki arane napa sepeda apa? Ontel ya, ontel. Kayak kecil waktu kecil nggak pernah punya, otomatis nggak bisa pakai sepeda pancal atau sepeda ontel. Terus dikasih sepeda ontel, langsung disuruh pakai saged napa mboten? Mboten saged. Karena mulai kecil sampai besar nggak pernah megang sepeda itu. Tapi bagaimana tetangga kita? Kok yo ketika saat diberikan sepeda langsung dipakai, dia nggak jatuh? Jawabannya sederhana, karena dia sudah sering latihan sepeda ontel. Lah kita belum. Berat buat kita karena kita belum belajar, mudah bagi mereka karena sering jenengan kali kula nggih sami. Kalau jenengan purun belajar melepas cintane ati terhadap hubbus syahwah, nyuwun sewu, aku yakin mudah sekali. Ada caranya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah. Hanya dengan berzikir. Zikir yang kami maksud adalah hatinya itu nyandang rasa, nyandang iman, yen sak temene kabeh perkara apapun yang muncul pada diri kita dan orang lain semata-mata iman kita beriman datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati nek wis lungguh rasa lewat iman teng mriku. Ayem Pak. Mangkane jenengan Bapak Ibu pengin salate khusyuk, mulai takbiratul ihram sampai jenengan salam, sibukkanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan akhirnya jasad ini bisa berdiri karena jasad rukuk, karena jasad sujud duduk karena Allah ya hidup dalam diri kita ini. Kalau hati jenengan sampean sibuk no ngeroso ananing Gusti ning kono, yakin salat sampean saya suwe saya khusyuk. Nek gak percaya nanti malam salat tahajud 2 rakaat pun sampean ati sampean gawe zikir nang Gusti Allah. Dikire sampean ngerasa eling yen sejatine iso ngadeg rukuk sujud lungguh jenengan iku semata-mata ya Gusti Allah kang ngobahake. Pun nggih? Niki carane amriye salat sampean itu estu madhep lan ketemu Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti ngajiku selesai. Mulai A sampai Z sudah saya kasih tahu bagaimana caranya untuk mengenal diri, mengenal Allah, supaya sholat sampean iki estu menjadi sholat yang berbobot di mata Allah. Oke? Bapak Ibu hadirin, ini sudah jam 12 kurang 15 menit. Ada waktu untuk tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan.
sekilas apa yang kusampaikan tadi ono gak pahami saged ditakokake. Monggo. Nuwun sewu badhe tanglet magayutan kalian babakan rohaniyah. Antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Tadi diterangkan bahwasanya manusia itu ada unsur dua, yaitu antara jasmaniah dan rohaniyah. Sedangkan untuk orang yang masih hidup, apakah bisa berhubungan dengan rohaniyah dalam arti berwawancara, dan jikalau bisa, bagaimana caranya? Serta apakah bisa berkaitan rohaniyah dengan orang yang meninggal itu bisa memberi manfaat? Saya aturkan terima kasih, Pak, katanya. Bisa dengan catatan dapat izin dari Allah. Ini kesimpulan. Cuman ada prosesnya, Allah mengizini. Itulah yang ditanyakan oleh beliaunya, bagaimana caranya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul dia akan kenal pada Tuhannya. Bagaimana caranya? Ya harus ruhaniyah kita mengamalkan satu amalan di dalam dinut tauhid. Bagaimana ajaran tauhid tentang ruhaniyah kita untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Sebab semuanya itu akan bisa terjadi manakala mendapatkan izin dan diizini oleh Allah. Bapak Ibu, perkara cara untuk bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah nenek moyang kita, itu bagi Allah mudah sekali. Tapi ada syaratnya. Sebab di dalam alamul arwah itu ada golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kiri itu golongan barzah yang gelap. Golongan kanan, golongan barzah yang disebut lahut yang terang benderang. Sebab apa? Satu diletakkan gelap, satu diletakkan terang. Jawabannya itu ada di surah Al-Baqarah 257. Allah mengapa meletakkan ruhaniyah ini, arwah ini di golongan kanan? Sebab ketika saat di dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena ketika saat di dunia, hati kita hanya menjadikan Allah saja sebagai imam, sebagai iman, sebagai sang penolong. Satu. Walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Sedangkan golongan kiri ketika saat di dunia selain Allah itu dijadikan sebagai penolongnya. Iman masih ada selain Allah. Akhirnya gelap. Sayang sedikit mulai kita nggak pernah mati. Coba jenengan yang pernah mati terus uripo maneh. Nanti akan tahu. Yun sewu. Golongan kiri dan kanan tidak akan pernah bisa bertemu, Bapak Ibu.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika ruh yang dimasukkan di golongan kiri, dia tidak akan pernah bisa keluar ke dunia dan tidak akan pernah ke akhirat sampai pada hari dibangkitkan nantinya. Jadi golongan kiri tidak akan mendapatkan izin oleh Allah untuk berkomunikasi terhadap ahlinya. Nggak bisa. Ibaratnya peteng iku asale ketutup meripat. Ayo coba ibu tutup meripat sampai nambah kodong jenengan meremo terus kunduro mantu omulio pulango. Dugi griya mboten? Mboten saged. Nek gak percaya habis ini sepakat sing lanang sarunge gawe nutupi meripat, sing wedok kudunge ayo mulih bareng. Aku yakin ono sing keceblung got, tabrak leneng sama dengan itu. Peteng, gelap gulita. Karena waktu di dunia, hati kita beriman tidak pada Allah yang sesungguhnya. Allah-Allahan. Si Allah sepanjang nama, belum sampai yang punya nama. Inilah. satu. Yang kedua, Allah meletakkan arwah itu di dalam alam mukasyafah, di lahut khusus. Ini bagi panjenengan yang ketika saat di dunia, imannya itu sudah tidak tercampur dengan selain Allah. Imannya hanya pada Allah. Inilah yang dikasih Allah izin untuk bisa bertemu terhadap ahlinya. Bisa. Sama halnya dengan kita sebagai ahlinya ketika saat di dunia sudah mengenal dan bertemu Allah, inilah satu-satunya hamba yang dipilih. Minhumul mukhlasin, dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah yang sudah meninggal. Cara bahasa syariat sing nek coro untuk pingin tahu, cuman betulkah itu arwahnya simbah? Sebab jin luwe alim, Pak. Iblis luwe alim. Tapi bagi hati yang sudah kenal Allah, tidak bisa ditipu. Enggak bisa ditipu. Enggak bisa terpengaruh dengan iblis atau jin atau nafsu di dalam dirinya, enggak akan terpengaruh. Kebanyakan kita ruhaniyah yang belum ketemu Allah, belum makrifat pada Allah, terus punya cara untuk bisa berkomunikasi dengan alam arwah, kebanyakan iku gak jin yo iblis, gak iso, angel. Karena gak ada izin dari Allah. Nyun sewu. Sing mesti oleh izin iso bisa sampai di rumah adalah mereka yang satu mata tidak buta, lampu menyala, artinya padang, jenengan pulang, mesti nyampe rumah. Inilah mereka yang dapat izin bisa sampai di rumah. Sedangkan kita yang buta, mata tertutup, lampunya mati, inilah yang tidak dapat izin sampai di rumah. Paham nggih? Sama pada Allah ya gitu. Sebab iki urusan rohaniyah tidak jauh berbeda dengan urusan jasmaniyah, Bapak. Aku bisa ketemu oleh Mbak Desi Ratnasari manakala saya dapat izin dari orang yang dekat itu. Artinya apa? Kalau pada Allah manakala kita dapat izin dari Allah, mesti prosesnya kita harus mengikuti tindak lakune Kanjeng Nabi. Nggih. Ada lagi? Cukup? Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup
ngaji iki sarana doa. Mudah-mudahan segala hal apapun yang Allah berikan tadi ilmu, estu-estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.